Ditanya, kenapa kamu pergi? Sunnah Umar, kata Abu Musa. Sunnah apa, kata Umar? Ya sunnah. Rasulullah SAW menyampaikan al-istidzan salas. Fa'in udhina lakum wa illa farji'u. Meminta izin itu 3 kali sunnahnya. Kita salam atau ngetok pintu atau pencet bel 3 kali. Kalau diantara 3 itu dibukakan ya sudah kamu masuk. Kalau tidak ya sudah kamu pergi. Tinggalkan. Berarti iman ada tuan rumah atau tuan rumahnya tidak ingin menemui tamu, orang macam-macam. Dan boleh, itu hak kita sebagai tuan rumah. Orang kadang dalam keadaan capek misalnya, letih memang fisiknya entah dari safar atau apa, nggak nyaman menemui tamu dalam keadaan capek, atau capek secara maknawi, psikis, sedang sumpek, sedang nggak enak nemui tamu dalam kondisi seperti itu, pinginnya tenang, pinginnya ini. Hak kita tuan rumah untuk tidak menerima. Makanya Rasul kasih batasan 3 kali. Kalau nggak diizinkan, nggak dibukakan pintu ya sudah pergilah. Begitu. Kata Umar, sunnah. Kamu katakan ini dari Rasulullah SAW? Iya, kata Musa. Kata Umar, imma kamu bawa saksi lagi 1, kalau enggak akan aku hukum kamu. Ini Umar ingin diperkuat. Apa benar Rasulullah SAW pernah berkata demikian? Takut Abu Musa. Umar kenal tegasnya, keras dalam kebenaran. Umar setan aja lari, ketemu satu jalan. Hasil beliau datang ke majelis, di situ Quraisy kumpul. Kata Abu Musa menyampaikan, siapa di antara kalian yang pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, izin itu 3 kali dan seterusnya. Kata mereka, nggak ada yang pernah mendengar ini kecuali yang paling muda di antara kita. Ada beberapa orang, dan yang paling muda di antara mereka saat itu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat ma'ruf. Kata Abu Sa'id, iya aku pernah mendengar Rasul juga berkata begitu. Ayo kembali ke Umar. Maka diajak kembali ke Umar. Abu Sa'id sampaikan, aku juga mendengar memang Rasulullah SAW berkata seperti yang Abu Musa katakan tadi, izin itu 3 kali, kalau diizinkan, kalau enggak sudah pulang. Maka kata Umar, subhanallah, amr Rasulullah SAW khafiya alaiya. Ini masalah seperti ini, masalah sunnahnya, adabnya, minta izin, tersamarkan bagiku, ya ini aku nggak pernah tahu, nggak pernah dengar kecuali sekarang ini. Syaghalani as-safaq bil aswaq. Ini karena aku sibuk bekerja, dagang, jual beli di pasar. Ya Umar seperti banyak para sahabat yang lain, mereka juga manusia, punya anak, punya istri, harus dicukupi. Dampaknya ya akhirnya tidak semua yang Rasulullah sampaikan mereka dengar. Beda dengan para sahabat lain seperti Abu Hurairah. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Sehingga mendengar banyak yang Rasulullah sampaikan yang itu tidak didengar oleh kebanyakan sahabat. Yang ini sedang di kebun, itu sedang di pasar. Umar sesali dan beliau akui itu. Aku sibuk kerja, sibuk jual beli di pasar. Riwayat ini banyak pelajaran. Yang pertama, Umar ketika minta saksi lain selain Abu Musa, bukan berarti tidak percaya kepada Abu Musa. Bukan itu babnya. Tapi Umar sedang mengajarkan kepada para sahabat, juga kepada umat ini, kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Agar orang nggak gegabah, dikit-dikit Rasulullah bersabda, dalam hadis Nabi bilang, dalam hadis Rasulullah berkata, seenaknya begitu. Umar ingin mendidik mereka, hati-hati. Makanya kata Umar, ada nggak saksi lain selain kamu yang juga mendengar hadis ini? Satu itu. Yang kedua, ini juga mengajarkan kepada kita
tidak semua orang seberapapun ilmunya tahu segala sesuatu. Umar Ibn Khattab nggak tahu. Yang diketahui malah sahabat muda yang tahu, yang meriwayatkan hadis itu. Abu Sa'id Al-Khudri, juga bersamanya Abu Musa Al-Asy'ari. Umar, ya siapa beliau? Keutamaan, kemuliaannya, keilmuannya disepakati umat ini beliau paling alim, paling afdol, paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi manusia, subhanallah, nggak semuanya diketahui. Seperti kata Umar, aku juga sibuk dagang, kerja. Artinya meluruskan kadang ucapan seseorang, terus kamu saja yang tahu, anak muda, itu fulan-fulan, orang tua-tua, ulama, senior, nggak tahu, kamu yang tahu. Terus kenapa? Apa salahnya? Nggak ada orang tahu segala sesuatu, nggak ada. Ada yang luput darinya. Ada beberapa ilmu yang tidak dia dengar, tidak dia sempat baca. Wajar manusia. Maka bukan alasan untuk menolak kebenaran hanya karena yang membawakan atau yang menyampaikan anak muda misalnya, atau itu juniornya. Alhasil itu kisah Abu Musa tentang minta izin bersama Umar radhiyallahu taala anhu. Taib. Kembali kepada hadis, Rasulullah SAW sebutkan mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang satu, saling menguatkan. Ini anjuran dari Rasulullah SAW agar mukminin menjadi bersaudara, saling merahmati, saling menyayangi satu dengan yang lain, saling solidaritas, saling bersimpati, bahkan berempati dengan saudaranya. Begitu pula mukminah kepada mukminah yang lainnya. Hendaklah masing-masing mencintai, senang untuk saudaranya seperti dia senangi itu untuk dirinya. Dia benci, tidak senang untuk saudaranya seperti dia benci, tidak senang itu untuk dirinya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan itu seperti bangunan. Bangunan ini kan saling ikat, saling menguatkan. Satu dengan yang lain terhubung. Walaupun itu berdiri di situ tiang, yang satu berdiri di situ, tapi terhubung kan. Ada besi, nanti ada penyangga, ada tulangan, ada kayu atau apa, galvalum, nyambung satu dengan yang lain. Dan itu saling menguatkan, saling membantu dan memperkokoh bangunan tersebut. Maka muslimin, muslimat wajib ya menjadi seperti itu. Bagaimana tujuannya agar agama ini tegak, syariat ini mulia, diamalkan, segala penghalang, segala yang mengganggu tegaknya syariat atau agama Allah ini harus disingkirkan. Maka ini juga tersirat anjuran untuk orang berta'awun, saling membantu, saling mendukung, saling menguatkan dalam kebaikan, dalam takwa, saling membantu.
agar kemaslahatan itu tercapai. Banyak kemaslahatan akan dicapai kalau dengan kebersamaan, dengan ta'awun. Yang semula itu mungkin dirasa berat kalau perorangan, tapi dengan ta'awun akan jadi ringan gampangannya. Misalnya mau bangun masjid ini berapa RAB-nya? Ini bisa sampai 1 miliar. Bagi satu orang berat 1 miliar. Tapi ayo kita ta'awun, patungan. Aku ada 100 juta, yang lain aku 50, 20, sekian 50. Terkumpul tanpa terasa dengan kebersamaan seperti satu satuan bangunan tadi akan ringan dan tercapai banyak kemaslahatan yang itu akan sulit dicapai kalau tanpa adanya ta'awun. Taib. Di dalam hadis seorang mukmin bisa saja lemah pada dirinya sendiri, tapi dia akan kuat kalau dibantu, disokong, disupport oleh saudara-saudaranya yang lain, sehingga menguat, terbantu oleh yang lainnya. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad di Musnad Ahmad, Rasulullah sebutkan, al-mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra's minal jasad. Mukmin kepada mukminin yang lain itu seperti kepala bagi jasad. Dia melengkapi dan bahkan penentunya bagi jasadnya. Ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra's. Maka mukmin merasa tersakiti apa yang terjadi pada saudaranya mukminin, sebagaimana jasad juga tersakiti apa yang dirasakan oleh kepala. Mungkin kepalanya yang sakit gitu, tapi kan seluruh tubuh ikut merasakan, ikut gak bisa tidur, ikut gak enak, gak nyaman, dan seterusnya. Ya begitu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Di hadis Abu Hurairah di Abu Dawud, Rasulullah sebutkan, al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin bagi mu'min yang lain. Al-mu'min akhul mu'min. Mu'min itu saudara bagi mu'min yang lain. Yakufu anhu dhai'atahu. Salah satu sifatnya Rasulullah katakan yakufu anhu dhai'atah, di mana dia akan jaga harta saudaranya. Nggak akan dia biarkan tersia-siakan, terbuang-buang, begitu dia jaga. Tahu itu milik dan hak saudaranya, dia amankan. Wa yahutuhu min waraih, dan dia pula karena saudara bagi mukminin yang lain, dia menjaga segala urusan saudaranya, terutama saat saudaranya nggak ada di tempat, entah pergi kemana misalnya, ya dia jaga itu harta saudaranya, layaknya itu harta dia tidak ingin itu diambil orang dengan zalim. Dia jaga keluarganya, mungkin itu anaknya atau keluarga dia, ya mungkin sakit atau apa, mungkin tengah malam misalnya butuh segera dibawa ke IGD, dia yang berangkat, karena itu saudara dia. Begitu segenap kemaslahatan yang lain. Ini semua anjuran dari Rasulullah SAW. Perintah agar mukmin seperti itu.
Untuk ke sana harus ada yang dibayar. Apa yang dibayar? Beberapa sifat atau kriteria yang dijelaskan oleh para ulama. Antara lain, kata Asma'i, aku mendengar Imam Khalid bin Sofwan rahimahullah ketika ditanya, siapa saudaramu yang paling kamu cintai? Kata Imam Khalid, yang memaafkan kesalahanku, tahu aku salah, keliru, dia mau memaafkan. Dan harus begitu. Tanpa itu bagaimana bisa menjadi satu seperti bangunan? Yang kedua, menutupi kekuranganku. Dia tahu itu aib pada saudaranya, kekurangan dia tutupi. Jangan sampai itu didengar, diketahui orang lain. Yang ketiga, menerima uzurku. Menerima uzurku. Ya, ini alasan. Entah ada apa misalnya. Kan kadang saudaramu menyampaikan alasannya, ya Allah, afwan, sebetulnya tadi begini-begini, cuman ada kendala ini, oh tidak apa-apa, khair, insya Allah, labas. Bahkan, seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, saat Waki tidak sempat jenguk beliau ketika Sufyan sakit, Waki cari-cari alasan bagaimana, malu, sungkan. Sufyan imam besar. Kata Sufyan, nggak perlu kamu menyampaikan uzur. Kalau orang itu bersaudara, nggak perlu uzur. Nggak perlu menyampaikan uzur, ngapain? Karena kalau ada itu persaudaraan, ada cinta, kasih sayang, kamu pasti husnudzon, berbaik sangka kepada saudaramu, kan? Khair, insya Allah fulan nggak datang, atau kasus apa saja, fulan begini, ya pasti dia ada uzur lah, ada alasan sehingga dia begini. Nggak ada tersisa di hatimu buruk sangka, kenapa fulan kok begini, kenapa dia. Sesuatu yang dia lakukan yang seharusnya mungkin tidak dia lakukan, atau sesuatu yang tidak dia lakukan yang seharusnya dia lakukan. Kalau kamu bersaudara, nggak perlu kamu nunggu uzurnya, apa alasannya. Aku tunggu, dia harus kasih klarifikasi. Kalau enggak, kamu bukan saudara berarti. Segala sesuatu kamu minta klarifikasinya. Mana persaudaraanmu? Seperti kata Sufyan, nggak perlu kamu sampaikan uzur. Kalau ada persaudaraan itu, orang nggak perlu repot-repot nyampaikan alasan uzurnya, karena saudaranya yakin juga pasti dia berbaik sangka kepadanya. Begitu pula dinasihatkan oleh Imam Bakar Ibn Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Beliau katakan, bermuamalahlah dengan saudaramu, bertemanlah dengan mukminin, mukminat dengan mukminat, terima mereka apa adanya. Ya apa adanya itu kan banyak kekurangannya orang. Ada pincangnya, ada lukanya, ada aibnya, ada boroknya di sana sini. Kata Muzani, lihat logikanya. Sebagaimana kamu juga ingin mereka menerimamu apa adanya. Sama kan? Kamu sadari dirimu juga banyak aib. Banyak masing-masing kita. Kekurangan dan boroknya tadi. Dan ketika kita berteman, bermuamalah, kita ingin, ya terimalah saya apa adanya, begini saya, dengan segala kekurangan saya. Kalau kamu seperti itu, ya objektif dan adil lah, terima juga orang lain
saudaramu mukmin yang lain apa adanya dengan segala kekurangan yang ada pada mereka. Kata Muzani, maka tidak semua orang yang kemudian kamu dapati aib padanya, kemudian jatuh kehormatannya dari dirimu. Fulan, apa itu? Dia begini, dia begitu. Kalau seperti itu nggak akan ada tersisa orang sama kamu. Tiap kali kamu dapati padanya ada cacat, ada kekurangannya, lalu jatuh, otomatis sudah nggak bernilai bagi kamu. Nggak demikian, kata Muzani. Nggak semua orang bisa kamu perbuat begitu. Lalu beliau juga nasihatkan, sibukkan dirimu, ngurusi aib-aibmu sendiri. Jangan sibuk mengurusi aib orang lain. Kamu sendiri banyak aibnya. Fulan begini, fulan begitu, fulana ada ini itunya. Lah kamu emang nggak ada ini itunya. Terlalu banyak, mungkin lebih banyak dari orang lain. Makanya sibukkan membenahi aibmu sendiri, bukan aib orang lain. Lalu terakhir kata Muzani, kamu melihat kesalahan atau aib orang lain, jangan kamu pandang seakan kamu itu majikan, tuan. Ya apa tuan, kalau atasan lah gampangannya. Sekarang tidak ada budak. Ini direktur, kemudian bawaannya OB atau apa, melakukan kesalahan gitu. Kira-kira ya apa sih? Jangankan direktur, manajer aja. Yo, biasanya ya akan dibentak-bentak kan, dia manajernya. Kamu itu gimana sih, kerja nggak pecus, bodoh, ini itu. Kamu di posisi tinggi memang. Yang melakukan kesalahan bawahanmu. Semena-mena kamu bisa saja mau bentak, mau mecat, mau menghukum apa, saya potong gaji kamu. Istilahnya kata Muzani, melihat aib orang, jangan seperti itu posisimu. Kamu seperti atasannya, orang yang melakukan kesalahan seperti bawahan kamu. Tapi sebaliknya kata Muzani, kamu terhadap kesalahan kamu, terhadap aib kamu, anggaplah kamu itu budak di hadapan tuannya. Itu terhadap kesalahanmu sendiri. Aib-aibmu ini yang kamu tahu pada dirimu, anggaplah kamu itu bawahan di hadapan sang manajer atau bahkan direkturnya. Gimana kira-kira? Serba malu, menunduk, nggak berani. Kan begitu. Jangan sebaliknya. Kamu anggap dirimu manajer atau direktur yang melakukan kesalahan seperti bawahanmu. Kan itu ongkos. Itu yang kita bilang ongkos tadi. Mahar yang harus dibayar agar orang itu betul-betul dengan mukminin yang lain, dengan saudaranya seperti satu bangunan. Tanpa yang seperti ini nggak bisa. Hanya teori saja. Hanya ucapan indah seperti bangunan yang satu, saling menguatkan, saling mengikat, begini begitu. Tapi apa realitanya, bagaimana seharusnya yang dia jalani? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang kebanyakan mereka tahu banyak hal-hal positif pada dirimu. Mereka tahu itu. Ya mereka ini bahasa kalau kita balik,
kita kadang tahu banyak hal positif pada saudara kita, fulan, fulana. Tahu kita, banyak kebaikannya orang itu. Jauh lebih banyak, berlipat-lipat ganda dibanding kekurangan yang ada pada dia. Ya kekurangannya ada pasti, cacatnya, aibnya ya pasti ada, tapi kebaikannya jauh lebih banyak. Cuman ironisnya kebanyakan orang tidak pernah melihat kebaikan ini yang lebih banyak ini. Mereka nggak fokus ke situ, nggak pernah dipandang, bahkan tidak pernah diangkat, nggak pernah di blow up, nggak pernah dibicarakan, nggak ada kan? Kebanyakan orang, termasuk kita mungkin di situ. Fulan, masya Allah, orang itu, wah derma dia, khoyir, wah ibadahnya, akhlaknya, masya Allah orang itu. Nggak ada. Tapi hal kecil, aib yang ada padanya, kesalahan atau kekurangan dia, itu yang dibuat dibesar-besarkan. Diledakkan, oh, fulan berbuat begini, lihat itu, dia melakukan ini, mengatakan itu. Ya begitulah kenyataannya, mayoritas manusia senang kalau mendapati aib pada saudaranya. Seperti itu yang dia cari. Kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Begitu ketemu, wah, ini yang tak cari dari dulu. Nah, sekarang ada. Ketangkep sudah. Ada buktinya, ada screenshotnya, ada segala macamnya. Itu yang akan dia viralkan dan dia sebarluaskan. Ya begitulah kebanyakan orang. Bagaimana mau menjadi bangunan yang satu, saling menguatkan. Itu juga salah satu nasihat para ulama salaf. Begitu pula Abu Hatim rahimahullah menasihatkan orang yang tidak mau menjaga langgengnya persaudaraan akan hilang darinya buah dari persaudaraan itu sendiri. Cinta, kasih sayang, keharmonisan hubungan hangat, simpati, empati dari saudaranya hilang semua. Orang nggak akan simpati sama dia. Bahkan saudaranya akan putus asa dari dia. Alah, fulan tidak usah sudah. Karena dia nggak mau jaga hubungan baik itu. Apalagi orang yang tidak mau menanggung resiko. Kalau bersaudara nanti, kalau berteman pasti ada kendalanya, ada ini itunya. Ya dia akan hidup tanpa saudara, layaknya orang kehausan. Kamu kehausan ini sekarang. Di siang hari yang sangat panas sekali. Suruh ngambil air di sumur atau sumber, nggak mau. Kenapa? Nanti basah, nanti baju saya kecipratan, nanti ini itu. Ya silahkan. Tapi kamu bisa mati dehidrasi. Artinya basah itu yes. Tadi bahasanya mungkin mahar yang harus kamu bayar. Tapi kan dengan itu kamu puas, hilang dahagamu, terobati bahkan terselamatkan. Yes, basah wajar lah. Namanya air. Yes, wajar ada tumpahnya, ada kecipratannya. Ya begitu harus orang pikul segala sesuatunya. Kata Imam Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil, orang mulia bukan orang yang tidak mengganggu orang lain.
Orang mulia itu bukan orang yang tidak mengganggu orang lain, saudaranya, tetangganya. Kan sebagian orang bilang begitu. Yang penting kalau aku nggak ganggu orang, yang penting aku nggak mendolimi orang. Itu bukan keistimewaan. Ya bagus, tapi bukan itu keistimewaannya, bukan di situ. Sekedar nggak ganggu, apa sulitnya. Tapi justru kemuliaan itu, kata Sya'bi, ketika dirimu sabar terhadap gangguan orang lain pada dirimu. Itu kemuliaan. Kalau nggak ganggu, kata orang kafir bisa. Banyak orang kafir, tetangga mungkin kanan kiri ada yang non-muslim, dia nggak ganggu. Hidup sendiri. Tapi nilai lebihnya, nilai plusnya tadi, kamu sabari dirimu saat kamu disakiti. Memang sakit. Fulan berbicara tentang kamu ini itu pahit, nyelekit di hati, seperti tersayat ucapannya. Tapi kamu sabari. Fulan berbuat sesuatu apa begitu yang buat kamu jengkel dan kesal luar biasa, tapi kamu sabari. Itulah kemuliaan. Seperti bangunan, saling menguatkan, saling mengikat satu dengan yang lainnya. Begitu pula yang disebutkan oleh para imam lain, seperti Imam Mansur Ibn Mu'tamir ketika menasehati Mahdi, anak beliau katakan, wahai anakku, kenikmatan memaafkan kesalahan saudaramu pada dirimu, beliau katakan itu kenikmatan. Hanya dirasakan oleh orang yang punya iman dan ngerti ilmu. Memaafkan, dan itu nikmat. Beliau nasihatkan, Imam Mansur, kenikmatan memaafkan itu lebih lezat, lebih besar daripada kenikmatan membalas. Dalam tanda kutip. Karena orang ketika membalas kan ada perasaan nikmat kan, puas. Lega, nah, kapok kamu balas sudah. Dia merasa nikmat, merasa puas. Ada perasaan itu dalam tanda kutip. Sementara ini kenikmatan dengan memaafkan. Biar sudah, kalau sana maafkan anak ini. Nah, kata Imam Mansur, kenikmatan karena memaafkan lebih besar daripada kenikmatan dengan karena membalas, kata beliau. Karena kalau dengan memaafkan dampaknya adalah pujian, sementara kenikmatan dengan membalas dampaknya adalah penyesalan. Gak ada ceritanya orang balas kemudian dipuji. Wah, bagus kamu, hebat kamu bisa balas kejahatan orang itu. Mungkin sesaat kamu merasa puas dan tadi merasa nikmat. Tapi sadari, karena ini hanya pembelaan kepada pribadimu, kan sebetulnya pribadi kita sendiri urusannya. Diri kita. Ujungnya penyesalan. Entah cepat atau lambat, kamu akan menyesal. Ya Allah,
Kenapa aku berbuat sampai kayak gitu? Kok tega aku menghukum fulan, melakukan ini ke fulan? Nyesel. Tapi kalau kamu maafkan, yang ada pujian. Kamu kan dipuji orang. Masya Allah kamu. Allahu Akbar, Masya Allah. Sabar kamu, berjiwa besar, dadamu lapang. Orang itu berbuat begini, kamu bisa maafkan, kamu bisa terima ini itu. Makanya kenikmatan memaafkan lebih besar. Seperti yang dinasihatkan juga kepada Mahdi, bahwa Khalifah atau Ma'mun, bukan Mahdi, Ma'mun, kalau saat itu dia menangkap orang yang ya diketahui dulunya berontak melawan gitu. Saat mau dihukum dia katakan, kalau Anda menghukum saya karena saya dulu berbuat jelek, berbuat salah, melawan, berontak ini itu, mencela dan menghina, yang seperti Anda banyak. Tapi kalau Anda memaafkan, Anda tidak ada duanya. Kan begitu. Kalau kamu dijahati bales, omyoan orang kayak begitu. Sak pasar seperti itu semua. Kan keumuman orang begitu. Gak terima. Dia dizolimi, dia disakiti, bales. Makanya dikatakan kepada Ma'mun, kalau Anda menghukum, dan tidak ada nilai positif bagi Anda, bagi kamu nggak akan menjadi sejarah besar, nggak ada yang dicatat, nggak harum nama kamu. Karena semua pemimpin ya layaknya seperti itu. Fulan kurang ajar, tangkep hukum. Fulan ngelawan, tangkep hukum. Kamu nggak ada bedanya dengan pemimpin-pemimpin lain. Tapi kalau di saat seperti ini justru memaafkan, harum nama kamu, dicatat sepanjang sejarah. Fulan memilih memaafkan. Padahal orang itu sudah berbuat ini, berbuat itu. Jadi pujian bagi dia. Ini semua ongkos mahar yang harus dibayar. Kalau benar-benar kita jujur ingin menjadi seperti bangunan. Saling menyatu, saling mengikat, saling menguatkan. Ya ini konsekuensinya, salah satunya yang para aimah sebutkan, insya Allah kelanjutannya setelah Id. Nas'alullah taufik, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillah.